Selamat pagi buat anak-anak Bapak. Hari ini kita akan belajar ruang lingkup biologi. Boleh dipersiapkan setiap buku catatan atau modulnya. Kita akan memasuki ruang lingkup biologi. Biologi itu berasal dari kata bios dan logos. Bios itu life dan logos itu ilmu. Jadi biologi itu bisa diartikan secara harfiah adalah ilmu tentang makhluk hidup. Biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Objek biologi. Biologi mempelajari kehidupan pada berbagai tingkatan organisasi, yaitu mulai dari sel sampai dia ke biosfer. Sel adalah satuan penyusun makhluk hidup terkecil. Jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama sehingga membentuk fungsi tertentu. Organ, kumpulan beberapa jaringan yang sama, bentuk dan ukuran sama, fungsinya sama untuk melakukan fungsi tertentu juga. Contohnya organ jantung. Berikut sistem organ. Sistem organ kumpulan beberapa organ yang bentuk dan ukurannya berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Contohnya organ pernapasan. Sistem organ yaitu sistem pernapasan. Contoh mulai dari hidung, tenggorokan dan paru-paru. Yang berikut individu, kumpulan beberapa sistem organ, bahkan sampai beribu sistem organ yang membentuk satu bentukan tertentu yang menghasilkan satu bentuk individu atau satu bentuk makhluk hidup. Populasi, kumpulan beberapa individu sejenis yang menempati ruang tertentu dalam waktu yang tertentu. Komunitas, kumpulan beberapa populasi yang berbeda yang menempati ruang yang lebih luas dan menjalankan fungsi kehidupan tertentu. Ekosistem, kumpulan dari beberapa komunitas yang menempati ruang dan waktu yang lebih lama, ruang yang lebih luas, waktu yang lebih lama. Dan biosfer adalah jagat raya. Berikut cabang-cabang biologi. Biologi mencakup berbagai bidang yang merupakan cabangnya, mulai dari genetika sampai ginekologi. Genetika itu ilmu pelajaran tentang gen, pewarisan sifat. Oke, kita masuk ke manfaat biologi. Yang pertama, memecahkan permasalahan. Yang pertama itu memecahkan permasalahan pangan. Dengan munculnya berbagai hasil penelitian menghasilkan bibit-bibit unggul, yang mana bibit-bibit unggul itu berfungsi untuk memperbanyak sumber-sumber pangan terkhusus untuk Indonesia. Begitu juga untuk sandang, papan. Energi, banyaknya hasil-hasil penelitian yang menghasilkan atau yang menemukan banyaknya energi-energi terbarukan. Lingkungan, yang mana fungsi dari biologi itu bisa memperbarui lingkungan, bisa mengatasi lingkungan, atau bisa menjaga kondisi lingkungan agar tetap stabil untuk keberlangsungan kehidupan. Begitu juga kesehatan, ditemukannya obat-obat tertentu untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu, seperti ditemukan obat diabetes, ditemukannya obat kanker. Begitu juga sosial, dengan adanya biologi juga mempererat kehidupan sosial antara masyarakat di tempat tertentu. Yang berikut, dia meningkatkan kesejahteraan hidup dengan adanya lembaga-lembaga penelitian, daerah-daerah penelitian secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan per kapita setiap masyarakat di sekitarnya, sehingga dengan meningkatnya pendapatan per kapita maka meningkat juga kesejahteraan hidup di masyarakat tertentu. Berikut kita masuk ke kerja ilmiah. Kerja ilmiah itu dikerjakan oleh seorang ilmuwan. Ilmuwan yaitu seorang yang mempelajari ilmu, yang melakukan penelitian terhadap ilmu atau bidang-bidang tertentu dengan cara membaca, mendengar, mengamati, menyentuh, merasakan. Maka
sudah bisa dikatakan dia sudah melakukan penelitian. Untuk meneliti atau menyelidiki dengan cara yang sistematis, dengan cara yang tertentu, ada aturannya dan disertai dengan sikap-sikap ilmiah. Apa itu sikap ilmiah? Yang pertama, menemukan masalah, mengajukan hipotesis, merancang atau merencanakan percobaan, menentukan alat dan bahan, menentukan variabel, melakukan percobaan, menarik kesimpulan, dan yang terakhir nanti melakukan publikasi atau mempertunjukkan hasil dari penelitiannya. Itu untuk kerja ilmiah. Yang pertama, menemukan masalah. Setelah masalah ditemukan, maka akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Ketika sudah dirumuskan, maka mengajukan hipotesis, jawaban sementara dari rumusan permasalahan yang diajukan pada langkah pertama tadi, menemukan masalah. Hipotesis yang mana hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, biasanya diperoleh setelah mengumpulkan data-data tertentu akan masalah-masalah yang sudah dihadapi atau masalah-masalah yang akan diteliti. Berikut kenapa hipotesis itu merupakan jawaban sementara, karena dia belum melalui hasil dari penelitian. Dia hanya jawaban sementara tanpa melakukan penelitian. Yang berikut, dia merencanakan percobaan. Setelah tadi ditemukan masalah, diberikan jawaban-jawaban sementara, maka kita merancang percobaan atau eksperimen. Maka disusunlah langkah-langkah yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan dicobakan terhadap permasalahan yang tadinya muncul di awal. Setelah kita tentukan rancangan-rancangannya, setelah kita tentukan tahapan-tahapan untuk melakukan eksperimennya, maka kita juga akan menentukan alat dan bahan beserta biayanya. Alatnya apa yang kita butuhkan untuk melakukan penelitiannya, bahan-bahannya apa. Bahkan yang paling penting, kita juga menentukan biaya-biaya yang akan dibutuhkan, bahkan sampai ke biaya-biaya tak terduga yang akan dibutuhkan nantinya, yang akan dikeluarkan nantinya pada saat penelitiannya berlangsung. Yang berikut, setelah kita menentukan alat dan bahan, bahkan sampai ke biayanya, maka kita menentukan variabelnya. Variabel ini adalah ciri objek yang nilainya beragam. Bisa ada variabel bebas, itu variabel yang faktor yang diubah oleh sang peneliti. Misalnya ini sengaja diubah oleh peneliti untuk mendapatkan nanti hasil perbandingan dari percobaan-percobaan yang dilakukan. Yang berikut ada variabel terikat, itu faktor yang berubah tergantung perubahan variabel bebasnya, pertumbuhan contohnya pertumbuhan tanaman. Yang berikut ada variabel kontrolnya, ini sengaja tidak diberi perlakuan untuk perbandingan, ini sengaja sengaja dimunculkan untuk melihat perbandingan nantinya terhadap objek yang akan diteliti, yang dilakukan dikenai percobaan atau dengan yang tidak dikenai percobaan. Itu menentukan variabel. Setelah menentukan variabel, kita akan melakukan percobaannya, yang mana nanti percobaan-percobaan yang akan kita lakukan itu harus adil dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan di awal. Dan agar percobaan berjalan dengan lancar dan perolehan datanya akurat, maka harus dilakukan dengan adil atau harus secara homogen. Begitu setelah kita lakukan percobaan, maka kita menarik kesimpulan dari percobaan yang kita dapat. Dan membandingkan kesimpulan yang sudah kita dapat melalui percobaan, kita bandingkan dengan hasil hipotesis atau jawaban sementara tadi. Maka bisa kita membandingkan. Setelah kita bandingkan, maka kita ambil kesimpulan yang lebih akurat dari hasil penelitiannya. Kesimpulan dapat mendukung hipotesis, atau bisa juga dia tidak mendukung atau berlawanan dengan hipotesis atau jawaban sementara tadi.
hasil percobaan tidak harus selalu mendukung hipotesis, tapi hasil percobaan harus kita simpulkan berdasarkan data yang kita peroleh selama percobaan berlangsung. Oke, itu untuk menarik kesimpulan. Dan setelah menarik kesimpulan, ketika kita rasa bahwa penelitian kita ini berguna untuk masyarakat atau untuk penelitian selanjutnya, maka kita boleh mempublikasikan hasil penelitian kita baik melalui jurnal, melalui media surat kabar atau buku-buku penelitian boleh. Tapi kalau hanya penelitian yang kita lakukan tadi hanya untuk kalangan kita sendiri, maka penelitian ini, hasil penelitiannya tidak perlu kita publikasikan. Oke, itu untuk hasil-hasil langkah-langkah percobaan tadi. Yang berikut, sikap ilmiah. Ketika kita sudah berani untuk melakukan penelitian, maka kita juga harus memiliki sikap-sikap ilmiah, yaitu berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi, mengembangkan keingintahuan melalui percobaan-percobaan kecil, bahkan nanti sampai dia ke percobaan besar yang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Yang berikut, kepedulian terhadap lingkungan, artinya percobaan-percobaan yang kita lakukan itu harus selalu berdampak positif terhadap lingkungan, artinya tidak merusak lingkungan. Yang berikut, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Secara ilmiah berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, dan kita boleh mengkritisinya untuk mendapatkan hasil-hasil perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Yang berikut, berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut. Ini harus berdasarkan hasil-hasil penelitian tertentu, bahkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Dan pada saat melakukan penelitian, kita juga harus bisa bekerja sama dengan satu tim, jujur terhadap fakta atau kenyataan yang kita dapat dari hasil penelitian, dan yang pasti kita harus disiplin dan tekun dalam melakukan penelitiannya. Yang mana sikap ilmiah tadi itu juga harus dapat membedakan fakta dengan opini, yang mana fakta itu adalah diperoleh dari bukti-bukti atau data-data yang diperoleh pada saat kita melakukan penelitian. Sementara opini itu hanya berupa pendapat-pendapat tertentu yang hasilnya belum bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa juga opini ini tidak berdasarkan fakta atau hanya dimunculkan seperti begitu saja dalam waktu yang tertentu. Oke, baik anak-anak Bapak, demikianlah untuk kita pengenalan ruang lingkup biologi. Saya harap materi ini boleh dipelajari ulang untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan kalian nantinya. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa di minggu depan.